Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali gitu ya di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling populer yaitu namanya arbitrase. Jadi arbitrase itu adalah cara penyelesaian sengketa khususnya gitu ya, terutama paling banyak dipakai di sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan umum, jadi non litigasi. Dasarnya adalah perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan jalur litigasi atau pengadilan, itu ada beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam litigasi, itu prosesnya sifatnya publik, formal, waktunya biasanya cukup lama, apalagi kalau misalnya, nanti hasilnya juga bisa diajukan banding atau kasasi. Tapi kalau arbitrase itu dia prosedurnya jauh lebih fleksibel, rahasia, terus putusannya final and binding, jadi final dan mengikat. Nggak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan ketika sudah ada putusan arbitrase. Nah, tidak semua masalah, ingat, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan arbitrase. Ada batasan kewenangan yang ketat, jadi arbitrase hanya menangani sengketa di bidang perdagangan atau misalnya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian seperti misalnya ada masalah keluarga atau pidana, nah itu nggak bisa masuk di ranahnya si arbitrase. Jadi kewenangan ini lahir seperti yang dijelaskan tadi, ada perjanjian arbitrase dan juga ada klausul arbitrase. Jadi dengan adanya perjanjian tertulis ini, nah otomatis ada kompetensi absolut nih, pengadilan umum akan angkat tangan tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa para pihak. Karena secara sadar gitu ya, secara tegas para pihak melalui perjanjian arbitrase telah menyerahkan penyelesaiannya kepada si arbiter. Arbiter itu gimana sih penunjukannya gitu ya. Jadi beda dengan hakim, kalau hakim itu ditunjuk oleh negara, kalau arbiter itu ditunjuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Arbiter haruslah sosok yang cakap hukum, netral, nggak punya kepentingan finansial terutama di atas sengketa, dan setidaknya punya keahlian di bidang yang disengketakan minimal 15 tahun. Jadi para pihak bisa menunjuk ada arbiter tunggal atau ada majelis arbiter yang biasanya jumlahnya ganjil untuk menjamin netralitas dan keseimbangan perwakilan. Jadi bagi dunia usaha, arbitrase itu jadi pilihan utama gitu ya. Karena untuk terutama jaga citra biar masalahnya nggak jadi konsumsi publik. Serta butuh efisiensi waktu biar perkaranya cepat selesai. Nah, tapi arbitrase ini biayanya relatif lebih mahal, serta bergantung banget sama kualitas arbiter yang dipilih. Keberhasilan eksekusi putusannya pun masih butuh bantuan pengadilan untuk mendaftarkan dan melaksanakan putusan tersebut. Kalau misalnya salah satu pihak tidak mematuhi secara sukarela. Jadi, arbiter itu memang perkara di luar pengadilan, karena sudah ada putusan atau klausul permasalahan ini akan diselesaikan misalnya oleh BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Seingat saya kepanjangannya. Nah, tapi kalau putusannya udah keluar, terus ternyata ada pihak yang ingkar, nah itu bisa dibawa ke pengadilan. Nah, bisa disimpulkan gitu ya, arbitrase itu adalah solusi efisien bagi para pihak yang menginginkan penyelesaian secara profesional, tertutup, dan juga tuntas. Dengan memahami batasan kewenangan, kita dapat memanfaatkan mekanisme ini secara tepat untuk menjaga kelancaran hubungan bisnis dan juga kepastian hukum. Terima kasih telah menyimak materinya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan semuanya. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.